1343. Wendy yang menyaksikan ini semua pun juga ikut menyunggingkan senyum. Dia mengangguk kepada Damar. Lantas dia berjalan ke depan danau dan melompat. Sedangkan Yani dan Dedi sudah tidak lagi merasa ragu-ragu. Mereka pun ikut melompat ke dalam danau. Damar pun menghela napas panjang. Pada saat tadi sedang berada di bawah pengaruh aura dan kekuatannya sendiri, Damar bisa merasakan bahwa keinginan untuk membunuhnya semakin meningkat. Seolah-olah seluruh jaringan dalam tubuhnya memerintahkan untuk membunuh seseorang. Damar pun menghirup udara yang sedang dingin dalam-dalam. Karakteristik jiwa miliknya sungguh meletup-letup. Sepertinya apa yang waktu itu pernah Dewa Mabuk katakan memang benar adanya. Keinginan untuk membunuh sangat sulit untuk dikendalikan. Bahwa jika aku yang punya karakteristik jiwa sekalipun, aku tetap tak bisa mengontrolnya. Dahi Damar berkerut dalam. Lantas lelaki itu pun membawa beberapa macam peralatan yang telah disiapkan Yani dan yang lainnya. Peralatan ini dibawa jauh-jauh dari kota gelap gulita. Kemudian cairan spiritual yang mereka bawa hanya bisa disimpan dalam keadaan suhu yang sangat rendah. Begitu suhunya meninggi, maka cairan itu akan menguap dengan cepat. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa cairan spiritual termasuk benda yang sulit untuk dijaga dan diwariskan. Damar memiliki karakteristik es, ditambah lagi dengan kecerdasan yang dia punya, Damar bisa saja mencoba untuk memakai cairan spiritual ini. Tapi Damar tak yakin berapa banyak cairan yang tersisa pada akhirnya. Usai semua barang dan peralatan dikemasi, Damar pun tanpa ragu-ragu juga melompat ke dalam danau. Dia langsung berubah menjadi dalam keadaan berkultivasi. Damar pun mengabaikan hal-hal yang berada di sekelilingnya. Waktu pun terus berlalu. Pada saat ini di pintu gerbang kutub utara, 3 sosok orang berdiri di depannya. Tetua Jiza melihat ke arah Kun dan Fu yang berada di depannya. Jiza pun cepat-cepat mundur dan menghilang dari pandangan mata Kun dan Fu. Jiza kini sudah tahu bahwa kemungkinan besar dia akan bermusuhan dengan kedua orang itu. Dia sudah tidak bisa lagi menaruh rasa percaya pada mereka berdua. Sementara itu, saat ini Kun dan Fu masih tetap berada di tempat yang sama. Mereka bertiga mau tidak mau harus bekerja sama untuk menyingkirkan portal yang ada di kutub utara. Kalau tidak, bisa jadi Damar duluan yang akan membukanya. Sekarang bagaimana ini? Tanya Fu dengan kening berkerut. Orang-orang Hades Palaces sudah tewas 7-8 orang. Si pemuda itu, Damar, ternyata punya kekuatan yang cukup tak tertandingi. Kamu sudah melihatnya sendiri, kan? Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita atasi tanpa rencana. Fu pun menghela napas yang penuh oleh rasa kepahitan. Kita harus membuka portal ini sebelum Damar keluar. Kita harus utus seseorang untuk mencari Sun. Kalau sampai kita belum menemui Sun saat Damar sudah telanjur datang ke sini, habislah kita. Dia sangatlah menakutkan, Damar pasti takkan mau melepaskan kita. Sembari berbicara, raut wajah Fu tiba-tiba berubah. Tapi kalau Jiza memilih untuk pergi sekarang juga, rasanya tak mungkin bagi kita untuk membuka portal ini berdua. Ada cara lain, seru Tetua Kun. Air muka Fu pun berubah samar. Begini saja, kamu kembali ke kota Aurora termasuk dengan orang-orang yang sedang menambang batu energi di luar sana. Siapapun yang minimal kekuatannya setara dengan Unding Flame, harus ikut berkumpul. Lalu mereka harus datang ke portal untuk menunggu perintah berikutnya, jelas Kun. Lalu kamu sendiri bagaimana? Tanya Fu lagi. Aku akan coba bicara dengan Min Gemuen, ujar Kun dengan tenang. Tak apa-apa kita membiarkan dia keluar, asalkan dia tidak melakukan apa-apa pada kita. Tapi, itu rasanya nyaris tak mungkin kita lakukan, jawab Fu dengan gigi yang bergemeletup. Waktu itu kita pernah menipunya. Sejak saat itu Min Gemuen tiap kali bertemu kita pasti akan dimaki-maki. Setidaknya coba saja dulu, ucap Kun sambil menghela napas. Dia bertumpu pada kruknya, lantas perlahan-lahan mencondongkan tubuhnya ke pintu gerbang tempat itu. Sedangkan Fu pun bergegas untuk menuju ke kota Aurora. Setelah beberapa saat berlalu, Kun mendatangi Ngarai. Dia melihat ke arah Ngarai yang kosong dan memanggil dengan suara tenang, Min Gemuen. Apa yang kau lakukan di sini? Suara tidak sabaran terdengar di tengah Ngarai. Jika aku melepaskanmu, maukah kamu melakukan sesuatu untukku? Lidah Kun terasa pahit karena menyebutkan kalimat ini. Melepaskanku, bisa terdengar nada tak percaya di dalam suara itu. Aku tak percaya, Jiza dan Fu datang ke sini juga, ya. Kalian ini pasti mau membunuhku. Aku katakan sekali lagi ya, kalau kalian bunuh aku,
portal kutub utara akan hilang. Aku datang ke sini sendirian. Balas Kun, dasar kau Kun, selama ini kau selalu tak punya niat baik padaku. Mau melepaskanku, berarti kamu mau menghilangkan portal, iya. Suara omelan lagi-lagi terdengar dari dalam ngarai. Aku tak percaya kamu berbuat baik begini. Setelah memanfaatkanku, kamu pasti akan membunuhku, iya kan? Pergilah dari sini, aku berjanji aku takkan melakukan apapun padamu. Sekarang, aku benar-benar tak ada cara lain selain meminta tolong padamu. Begini saja, sebagai balasannya aku pasti akan selalu memberikan arak untukmu tiap tahun. Tawar Kun, persetan, kau mau memberikan arak tiap tahun. Bah, kamu datang ke sini kalau ada perlunya saja, balas suara dari dalam ngarai, cepat atau lambat, aku pasti akan kabur dari sini. Kami berencana untuk keluar dari kutub utara, ujar Kun sekali lagi. Hah, suara itu terdengar kaget. Keluar dari kutub utara, Jiza dan Fu memangnya tak ingat peringatan dari para leluhur. Fu, katanya ingin keluar dari melihat-lihat dunia luar. Kalau Jiza, katanya dia ingin mengikuti seseorang dengan karakteristik reinkarnasi. Lagi pula karakteristik itu memang berasal dari luar kutub utara, jawab Kun. Lalu, ada juga masalah tentang sosok-sosok yang berasal dari planet lain. Mereka mau mencoba menguasai Eternal Planet bersama dengan pemuda yang punya kekuatan kematian itu. Andai misalkan dia menang, Eternal Planet akan jatuh ke tangan orang-orang dari luar angkasa, tutup Kun. Si bocah itu, dia berasal dari luar angkasa. Orang yang berada di dalam ngarai bersuara lagi. Benar, yang itu. Orang yang di ngarai itu pun terdiam beberapa saat. Kemudian selang beberapa detik, dia pun berseru, aku pergi. Usai suara itu terdengar, raut wajah Kun pun berubah. Lalu ada dua sosok yang datang ke hadapannya. Dua orang pun muncul di hadapan tetua Kun. Seketika itu juga Kun tertegun. Namun, pada detik berikutnya raut wajah bahagia terlihat di pupil matanya. Sun, kamu ada di sini ternyata. Sun melirik tetua Kun sekilas, tidak ada sedikit pun rasa penghormatan di matanya. Bos Hades Palace itu justru bertanya tanpa tedeng aling-aling, siapa yang membunuh Balwin? Damar, jawab Kun sama berapi-apinya, ada seseorang yang bisa karakteristik reinkarnasi di sisinya, alhasil dia pun berhasil berkoalisi dengan kota gelap gulita. Lalu dia juga berkesempatan pergi Danau Daenite. Di sana dia bertarung dengan Balwin. Selama pertempuran, ternyata Damar malah berhasil menaikkan tingkat teknik bela dirinya. Kemudian dia pun membunuh Balwin. Damar, hasrat ingin membunuh langsung terlihat jelas di kedua bola mata Sun. Apakah Adrian Raharjo juga ada di sana? Orang yang punya karakteristik magis itu, tanya Tigreal yang juga ada di sini. Tetua Kun menggelengkan kepala. Tidak ada. Bersambung. 1344. Ketika Kun ingin memberikan penjelasan lebih lanjut, dia tiba-tiba tidak ingat apa-apa. Rasa-rasanya ada sebagian ingatan Kun yang sudah dihapus oleh Damar. Setelah beberapa saat, ingatan itu pun akhirnya bisa muncul kembali. Seraya ingatan Kun perlahan kembali, Tigreal bersuara lagi, Damar punya karakteristik magis juga. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Kami sudah salah membuat perhitungan tentang kemampuan anak itu. Damar, mata Sun berkilat-kilat dingin. Sun pun mengajak Tigreal yang berada di sebelahnya untuk segera pergi dari ngarai. Kun pun tertegun. Lantas dia berseru tertahan, apakah kalian melihat Ningemuen? Aku mau membebaskan dia. Dia pasti juga bisa merasakan bahwa ada kekuatan besar dalam diri Damar yang mulai muncul. Kami membutuhkan bantuannya. Si Damar itu berasal dari luar angkasa. Jika dia berhasil menguasai tempat ini, bisa-bisa Eternal Planet akan jatuh ke. Tiba-tiba terdengar ledakan tawa dari dalam ngarai. Suara itu berkata, Kun, sebenarnya aku selalu terpikir untuk keluar dari kutub utara agar bisa memperluas kekuatan. Tapi saat dulu aku berpikir begitu, justru kalian-kalian ini yang tak sanggup keluar dari kutub utara. Namun, sekarang pikiranku sudah berubah. Aku tak tahu mengapa kamu bisa sampai mau melupakan warisan leluhur, ujarnya sambil lalu. Tapi asal kamu tahu saja, entah aku ada di ngarai ini atau tidak ada di sini, aku takkan pernah membiarkan orang-orang manapun yang terlahir di kutub utara pergi dari tempat ini begitu saja. Kamu gila? Ya, balas Kun, cabang dari klan kekuatan darah, cabang suku Hades, setelah keluar dari tempat asal masing-masing mereka justru semakin berkembang. Ini berarti kita juga bisa melakukannya.
Kita, bisa jadi malah akan tersingkir oleh waktu. Kita, malah akan lebih terbelakang dibandingkan dengan peradaban generasi yang sebelumnya. Tapi, nenek moyang pasti punya alasannya sendiri dengan meninggalkan warisan ini, gumam Min Gemuen. Aku sungguh membencimu karena telah membuatku terpaksa di tempat ini. Aku ingin membunuh kalian semua dan menjadi penguasa Kutub Utara. Di bawah kekuasaanku, tak ada siapapun yang boleh pergi. Kecuali mereka berani melangkahi tubuhku. Kenapa? Kenapa harus bersikeras begini? Kun menghela napas keras-keras. Kamu pikir kamu bisa melawan Sun sendirian? Dia kuat, kamu mampu melawannya. Kecuali aku menjadi buta, aku akan selalu membuka mata lebar-lebar terhadap apa saja yang terjadi di Kutub Utara. Siapapun yang berani menyeberangi ngarai ini, maka mereka akan mati sia-sia. Atau, malah aku yang mati di sini. Karena syaratnya, kamu boleh bisa keluar setelah berhasil melangkahi tubuhku. Seru Min Gemuen, aku sudah membuat keputusanku sendiri. Bahkan dengan mengorbankan Eternal Planet berada di bawah kekuasaan orang luar angkasa. Kun bertanya, aku hanya peduli dengan apa yang terjadi di Kutub Utara. Hal-hal yang terjadi di luar kawasan itu tak ada hubungannya denganku. Aku sudah membuat keputusan ini bulat-bulat. Jawab Min Gemuen tanpa ragu. Jika itu memang pilihanmu, berarti sama saja dengan kamu memilih untuk mati. Ya sudah, aku juga tak bisa berbuat apa-apa soal itu. Kun menghela napasnya. Di sisi lain, di Danau Daenite, Damar saat ini masih duduk bersila di pinggir danau dan berkultivasi. Hari demi hari berlalu dengan tenang. Dengan mengandalkan cairan spiritual, kondisi emosi Damar kini benar-benar menjadi stabil. Hasrat ingin melakukan kekerasan yang kemarin-kemarin muncul juga berangsur-angsur berhasil ditekan. Damar pun menghela napas perlahan. Kelopak mata lelaki itu pun terbuka. Dia sama sekali tak ada rencana untuk terus berkultivasi. Dia justru berencana untuk memberikan cairan spiritual yang dimilikinya pada beberapa orang yang lainnya. Damar melihat ke arah 3 orang lainnya yang juga sedang berada di tempat yang sama. Dia merasakan ada aura yang tak henti-hentinya bergerak di sekitar tubuh Dedi. Dia pasti sedang melalui proses pencerahan. Sedangkan Yani, ada suatu aura yang tak bisa Damar kenali di sekeliling wanita itu. Bahkan Damar sampai merasa ada tabir yang menutupi kondisi asli Yani saat ini. Karakteristik takdir adalah karakteristik yang paling misterius. Lalu tingkat teknik bela diri Yani sekarang ini juga sama misteriusnya seperti karakteristik itu. Damar tak memahaminya sama sekali, dia hanya bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini ketika nanti Yani sudah tersadar dari kultivasinya. Namun, Damar cukup bisa merasakan bahwa tampaknya Yani sedang berusaha untuk menaikkan tingkat bela dirinya. Adapun Wendy, kedua bola matanya yang indah sedang tertutup rapat. Sebuah senyuman muncul di sudut bibirnya. Terdapat 6 bilah Death Sword yang sedang melayang-layang di sekelilingnya, seolah-olah pedang-pedang itu ikut bersatu padu dengan emosi Wendy. Kekuatan Wendy saat ini seharusnya sedang meningkat, tapi Damar tak benar-benar tak tahu kekuatan apa yang dimiliki wanita itu. Wendy sebelum ini berada di atas tahap penyelesaian di dalam ranah teknik perpedangan. Namun, jika Immortal Undying Flame-nya dibandingkan dengan Balwin, maka Wendy bisa dibilang masih cukup jauh. Entah mengapa Damar merasa lega telah melakukan perjalanan ini. Nyatanya memang membawa manfaat. Banyaknya kematian orang-orang Hades Palace adalah kemajuan besar. Semenjak memutuskan untuk pergi, Damar mampu menghadapi orang-orang dari kota Aurora dan Tetua Kun. Sekarang dia juga mendapat bantuan dari kota Gelap Gulita. 2 ekor binatang buas dengan kemampuan setingkat tahap penyelesaian, serta 3 orang ahli bela diri. Semua itu adalah aset yang sangat penting bagi seorang Night Watcher. Damar merasa sangat percaya diri bisa melawan Hades Palace begitu dia keluar dari tempat ini. Dia bahkan sempat terpikir untuk bisa menghancurkan tempat itu. Damar yakin dia mampu melawan Sun dan menangkapnya. Selain itu juga ada Dewa Mabuk, Bintang Fajar, dan serombongan ahli bela diri dari Driemo. Bisa jadi Hades Palace sebentar lagi akan tumbang. Kemungkinan besar Damar harus berhadapan dengan satelit Driemo jika ingin menaklukkan Hades Palace. Akan tetapi, jika Hades Palace berhasil diambil alih dan Damar memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang dia punya, Driemo pasti juga tidak akan berani untuk melakukan apa-apa. Semuanya pun akan berakhir. Damar, tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya dari kejauhan. Sini kau, akan kubunuh kau. Suara yang penuh ancaman itu terasa sangat dekat jaraknya dengan posisi Damar saat ini.
Aura mengintimidasi yang sangat menakutkan terasa di mana-mana. Damar pun melihat ke sana kemari, berusaha mencari dari mana asal suara itu. Kekuatan kematian yang sangat mengerikan melonjak hebat di tempat ini. Sun, seketika itu juga ekspresi wajah Damar berubah. Selain itu, Wendy dan yang lainnya juga langsung membuka mata. Serta-merta air muka mereka berubah menjadi dipenuhi rasa takut. Kalian, cepat pergi kabari ke semua orang untuk segera meninggalkan Danau Dynamite, karena Sun telah datang. Damar masih berdiri di tempat yang sama, dia memandangi Gletser yang terus bergerak-gerak di atas mereka. Aku akan mengurus Sun. Usai berkata demikian, Damar pun melompat dan bergerak ke arah Gletser yang ada di atas sana. Kekuatan kematian yang amat menyeramkan melonjak hebat. Chi pedang berhasil memotong lapisan es yang tebal. Gletser besar pun mulai bergetar dan runtuh. Damar cepat-cepat bergerak dari bawah ke atas. Pada saat yang sama tangannya mengambil mayat Balwin yang tak jauh dari sana. Boom! Gletser pun akhirnya meledak. Damar bergegas keluar dari lapisan es yang sedang berhamburan itu. Di langit sana, kabut hitam yang terlihat menakutkan sedang memenuhi udara. Kabut ini mengandung kekuatan kematian, berarak bagai awan yang lama-lama turun ke arah daratan. Bersambung, 1345. Sun sedang melayang-layang di udara dengan kekuatan kematiannya. Dia terus melihat ke arah Damar yang baru saja keluar dari es. Begitu ekor matanya menangkap keberadaan Damar, sontak pupil mata Sun berubah menjadi semerah darah. Aura seorang pembunuh terasa begitu kentara di sekelilingnya. Pedang Raja Hades diselimuti oleh kabut hitam. Dari apa yang terlihat sekarang ini, sepertinya Sun memiliki dua tingkat teknik bela diri, yaitu Dao Pembunuh dan teknik pedang. Keduanya sama-sama berada di tingkat master alias tingkat ketiga. Dao Pembunuh adalah yang terkuat. Jika Dao Pembunuh dan karakteristik kematian digabungkan menjadi satu, maka akan menjadi kekuatan kuat yang tak tertandingi. Bisa jadi Damar tertinggal jauh dari itu. Namun, Damar berusaha untuk tak mengkhawatirkan ini sama sekali. Dia sendiri sudah mencapai teknik penyelesaian. Jika ketiga teknik digabung, dia juga bisa mengeluarkan serangan dengan efek yang cukup besar. Damar pun menaruh jasad Balwin ke suatu tempat di dekat sana. Tigreal yang juga tak jauh dari tempat itu juga bisa melihat jasad Balwin. Tubuh Balwin kini telah berubah menjadi kaku, bahkan berubah menjadi mayat yang bagaikan patung es. Balwin, Tigreal menggeram pelan. Mati, semua orang harus mati. Semua orang yang mati akan dikubur bersama saudaraku. Sementara itu, Sun yang sudah berada di hadapan Damar tampak semakin mengerikan. Aura pembunuh yang sedari tadi sudah terpancar, sekarang malah makin menguat. Pupil mata Damar pun menyusut beberapa milimeter. Damar bisa merasakan bahwa Sun saat ini sedang di luar kendali, sosoknya mulai hilang kendali. Tigreal tidak berusaha untuk menghentikannya sama sekali. Tubuh Sun terus bergejolak. Setelah beberapa saat berlalu, kepala Sun yang awalnya menunduk tiba-tiba terangkat dan melihat lurus ke mata Damar. Kedua sudut mulutnya robek ke kedua sisi wajahnya, seakan-akan kepala Sun akan terbelah. Reinkarnasi tahap 1, Penggal Raga. Suara Sun terdengar rendah tapi penuh penekanan. Kemudian kabut hitam pun menempel di sekeliling tubuh Sun. Damar memperkuat genggamannya pada Dragon Sword di tangan kanan. Lalu dia menjentikkan jari jemari di tangan kirinya. Kemudian secarik kertas pun keluar dan bergerak ke arah kabut hitam. Duar, detik berikutnya, kertas itu pun meledak menjadi berkeping-keping, tampak seperti kembang api yang sedang meletup. Atmosfer yang awalnya terlihat begitu gelap, sekarang mulai ada berkas-berkas cahaya di sela-selanya. Orang-orang dari dalam kota gelap gulita pun melihat ledakan kertas ini. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian Damar pun menengadahkan kepala dan memainkan Dragon Sword miliknya. Cetar, petir menyambar di tangan Damar. Karakteristik angin yang dia miliki pun mulai menyelimuti tubuh Damar sepenuhnya. Dia juga menghunuskan senjata ke arah Sun. Pedang itu bergerak secepat kilat. Dragon Flick, tang, tang, tang. Dragon Sword milik Damar pun saling beradu dengan pedang Raja Hades milik Sun. Karakteristik kilat dan kematian saling beradu terus-menerus. Kini kabut hitam tak lagi hanya kabut, tapi ada kilatan petir di dalamnya. Kekuatan kematian tampaknya telah menyerap ke dalam tubuh Damar. Tapi tubuh Damar terus menolak agar pengaruh dari karakteristik itu merasuk ke dalam tubuhnya. Dua macam kekuatan yang terus melawan satu sama lain sampai membuat Gletser yang berada di Danau Dynamite runtuh terus-menerus.
Wendy pun bergegas beranjak dari pinggiran Danau Dynite sambil membawa cairan spiritual yang telah dikumpulkan oleh Damar. Saat dia mau mulai melangkah, tiba-tiba Damar dan Sun saling bertabrakan. Tabrakan yang hebat itu membuat tidak ada seorang pun yang berani mendekat ke arah mereka berdua. Setelah tabrakan terjadi, mereka pun terpisah seketika. Gelombang besar udara berpencar ke segala arah. Wendy pun buru-buru mengeluarkan pedangnya untuk menahan efek dari pertarungan Sun dan Damar. Sementara itu, Dedi dan Yani terkejut-kejut melihat ini semua. Pada pertempuran di Toba kuno waktu itu, Yani berdiri jauh dari tempat kejadian. Dia tidak bisa melihat dengan jelas seberapa besar kekuatan yang Sun keluarkan. Kini dia berdiri cukup dekat dengan tempat kejadian, ternyata sangat mengerikan. Namun, yang paling mengagetkan bagi mereka adalah bagaimana Damar mampu melawan Sun. Saat ini Damar kebetulan terjatuh ke tanah. Begitu tubuhnya menghantam ke tanah, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di Gletser. Kemudian Damar bergegas bangkit lagi. Dengan tubuh yang agak gemetaran, Damar pun meraung, Dragon Breath. Karakteristik magma seketika keluar, terasa ada lonjakan kekuatan besar di sekitar lelaki itu. Sedangkan Sun, dia juga mengeluarkan jurusnya, reinkarnasi tahap 2, penggal jiwa. Kekuatan kematian Sun lagi-lagi semakin melonjak. Kedua orang itu kembali beradu kekuatan. Boom, boom, tang, bunuh, bunuh, mati kau. Pada momen ini, Sun betul-betul kehilangan akal sehatnya. Seolah-olah di matanya hanya ada Damar seorang di tempat ini. Lubuk hati Sun sungguh penuh oleh hasrat ingin mencabut nyawa Damar demi membalaskan dendam Balwin. Tak lama setelah itu, di belakang Tigreal muncul seseorang dengan sayap Sky Wings yang terkembang. Dia bergerak dengan cepat ke arah Tigreal. Penghapus memo, belum selesai Tigreal mengucapkan kata itu, tahu-tahu sudah ada orang lain yang menabraknya. Lalu sosok dengan Sky Wings itu pun menjerit marah, "Apa yang kamu mau lakukan pada Damar?" Serak, orang yang menabraknya segera beraksi lagi. Ternyata sosok yang muncul dengan Sky Wings itu adalah Wendy. Di tangannya tergenggam Death Sword. Dia hendak mengarahkannya pada Tigreal yang tadi telah menabraknya. Wendy melihat Tigreal dengan sorot mata dingin. "Hei, gadis bodoh, kau cari mati," seru Tigreal dengan raut masam. "Oke, aku bunuh kau saja sekalian, jadi kami bisa balas dendam sepenuhnya demi Balwin." Penghapus memori. Tigreal balas meneriakkan karakteristik itu pada Wendy. Akan tetapi air muka Wendy tidak berubah sama sekali, seakan-akan tak ada yang terjadi padanya. Wendy pun mengembuskan napas panjang. Seringai kecil muncul di sudut bibirnya. Death Sword telah Wendy simpan kembali di balik punggungnya. Lantas dia mengeluarkan pedang yang lain. Swing. Seketika suasana di sekitar berubah menjadi gelap. Atmosfer yang begitu mengintimidasi terasa di mana-mana. Satu demi satu sosok hantu pun melayang-layang di sana. Segala jenis hantu itu tampak mengerikan dan menakutkan. "Selamat datang di neraka," seru Wendy, karakteristik reinkarnasi, Hell. Begitu Tigreal melihat pemandangan sekarang ini, raut wajahnya pun seketika berubah. Ada banyak sekali hantu yang muncul, membuat bulu kuduknya serta-merta berdiri. Yang tak kalah pentingnya lagi, ternyata efek dari penghapus memori tak ada pengaruhnya pada Wendy. Karakteristik penghapus memori, cibir Wendy. Karakteristik tak berguna. Tigreal seketika langsung tercengang. Dia sama sekali tak menduga karakteristik yang dikuasainya itu dikatai tak berguna oleh lawannya. Padahal selama ini Tigreal merasa sangat percaya diri akan karakteristik itu. Karakteristik ini memang hanya tergolong ke dalam karakteristik yang langka, tapi bukan karakteristik yang unik. Namun, cukup dengan karakteristik ini Tigreal bisa mengontrol Sun jika Sun lepas kendali. Maka dari itu dia sangat terkejut saat tahu bahwa karakteristik ini tidak berpengaruh pada Wendy, padahal berpengaruh pada Sun. Tigreal ingat betul, orang terakhir yang pernah membuatnya merasa tidak berdaya begini adalah Adrian Raharjo. Akan tetapi, pada saat itu Adrian memanfaatkan karakteristik magis untuk menghindar dari efek karakteristik yang dikeluarkan Tigreal. Sedangkan Wendy yang tidak melakukan perlindungan apa-apa, justru tampak sangat biasa saja. Tigreal pun kebingungan dibuatnya. "Mati!" seru Wendy acuh tak acuh. Dia pun mengayunkan pedangnya. Tigreal cepat-cepat terbangun dari bengongnya. Dia bergegas mempersiapkan diri untuk menerima serangan dari Wendy. Bersambung, 1346. Bila dilihat secara fakta,
sebenarnya teknik bela diri Wendy bisa dibilang lebih mulus daripada Damar, Thalia, dan yang lainnya. Setelah dia mulai berlatih di bumi, ternyata dia menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Setelah itu dia juga mendatangi Eternal Planet. Di planet ini Wendy berhasil menembus Undying Flame dan mengembangkan karakteristik reinkarnasi. Bisa dibilang dia terus menaikkan level kekuatannya tanpa hambatan yang berarti. Pertarungan antara Wendy dan Tigreal semakin sengit. Tahu-tahu air muka Wendy dan Tigreal berubah. Gelombang udara yang menakutkan semakin terasa di mana-mana. Bahkan terdengar suara retakan di udara. Gelombang udara ini tidak memungkinkan bagi mereka untuk melanjutkan pertarungan. Mereka pun terpukul mundur di saat yang sama. Ternyata saat ini Sun dan Damar sama-sama sedang mengeluarkan trik unik mereka masing-masing. Damar sedang mengeluarkan jurus Dragon Nine yang merupakan salah satu jurus membunuh terkuat milik Damar. Sun pun tak mau kalah. Pada pedang Raja Hadesnya, aura pembunuh dan chi pedang pun saling berjalin. Sinar cahaya semerah darah muncul dari jalinan itu. Dragon Sword dan pedang Raja Hades sekali lagi saling beradu. Di sisi lain, Yani berteriak lantang. Dia memanggil orang-orang kota gelap gulita untuk segera pergi dari kawasan Danau Daenite. Namun, pada akhirnya beberapa orang tetap saja tumbang akibat terkena pengaruh kedua energi pedang yang mengerikan. Sungguh, kedua orang itu terlihat amat menakutkan. Akan tetapi, Damar mau tak mau akhirnya mengakui bahwa Sun ternyata lebih menyeramkan dari yang selama ini Damar duga. Tubuh Damar pun terlempar ke tanah. Aliran darah dalam tubuh lelaki itu seketika bergejolak. Tangannya yang sedang menggenggam Dragon Sword tampak gemetaran. Setelah ledakan hebat itu mereda, ternyata Sun juga tampak tidak enak badan. Peraduan antara dua jurus pamungkas ternyata juga membuatnya agak terluka. Tetesan darah bahkan mengalir keluar dari sudut mulut Sun. Akan tetapi tabrakan ini justru membuat Sun sedikit lebih tenang. Dia pun menatap Damar dengan sorot acuh tak acuh. Orang yang terakhir kali pernah menyakitiku adalah Kaisar Vas. Aku ternyata telah meremehkanmu. Aku tak menyangka kau akan berkembang sampai ke tahap ini, ujar Sun. Damar langsung membalasnya dengan dengusan. Salah satu alisnya terangkat seraya membalas ucapan Sun, terakhir kali aku bertarung denganmu, kamu mengatakan bahwa kekuatanmu dan Kaisar Vas bagai bumi dan matahari. Tapi nyatanya aku sudah tak selemah dulu lagi. Aku sekarang bisa saja membuatmu tewas sampai tak bersisa. Kau takkan mampu, balas Sun. Tangan Sun yang sedari tadi menggenggam pedang sekarang juga gemetaran. Benarkah, kesalahan terbesarmu sepanjang hidupmu adalah membiarkanku tumbuh dan mengembangkan kekuatanku? Karena ingatlah, aku pasti akan bisa menghabisimu. Usai berkata demikian, Damar langsung menutupnya dengan tawa yang terbahak-bahak. Dia pun lanjut berkata, Sun, awalnya kukira pertarungan antara kita berdua akan terjadi kelak nanti, tepatnya bukan di Kutub Utara. Tak kusangka, kamu malah datang sendiri ke tempat ini. Kalau begitu, kita bereskan saja pertarungan ini sekarang juga. Aura di dalam tubuh Damar perlahan-lahan mulai naik. Lalu dia pun mulai menyombongkan kelebihan-kelebihan apa saja yang dimilikinya. Namun, Sun justru menanggapinya dengan tawa. Kita, boleh saja bertarung lagi, tapi tidak sekarang. Hah, air muka Damar seketika berubah. Kamu takut, ingin lari? Ya, kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Sun menatap mata Damar lamat-lamat. Kemudian arah matanya beralih pada Tigreal. Tigreal sebenarnya masih belum paham mengapa Sun tidak sekalian saja bertarung melawan Damar sampai akhir. Tapi Tigreal yakin bahwa Sun sudah punya rencananya sendiri, jadi dia tak berani menentang Sun. Tigreal pun menerima isyarat dari Sun untuk mengambil jasad Balwin. Namun, gerakannya itu langsung dihentikan oleh seseorang dengan Skywings. Kalian takkan bisa kabur, seru Damar. Wendy, tangkap dia. Wendy dengan Skywings-nya pun langsung mengejar. Damar merasa saat ini dia sudah mampu untuk melawan Sun. Dia ingin langsung melawan Sun detik ini juga. Akan tetapi, senyatanya Damar sama sekali tidak bisa membaca kemampuan dan kekuatan Sun. Tadi pada saat kekuatan mereka berdua sama imbangnya dan terjadi ledakan hebat, Sun yang awalnya lepas kendali malah menjadi tenang. Lalu dia memilih mundur. Masuk akal bahwa peningkatan kekuatan Damar bisa secepat ini. Sun mendapati bahwa Damar sekarang nyaris setara dengan dirinya. Sun bisa saja memilih untuk melanjutkan pertarungan dengan Damar dan membunuhnya langsung di tempat. Namun, Sun tidak memilih untuk melakukan itu. Dia memilih pergi dari sana.
Sun telah mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi jika dia bertarung dengan Damar sekarang. Bisa jadi ini akan menjadi pemicu banyak pihak dan malah merugikan Sun. Alasan terbesarnya adalah Sun belum berhasil melampaui peak Immortal Undying Flame. Dengan kecepatan Damar dalam menaikkan levelnya dalam bela diri, Sun sudah bisa merasakan seberapa kuat pemuda itu. Berhubungan dengan Sun yang belum mencapai peak Immortal Undying Flame, dia jadi belum punya kemampuan untuk benar-benar menilai kekuatan Damar sudah sampai mana. Sementara itu, Damar mulai merasa khawatir bahwa Sun telah menyadari sesuatu jika melanjutkan pertempuran sekarang juga. Makanya dia memilih untuk pergi. Apabila Damar baru akan melawan Sun lagi setelah Sun berada di tingkat peak Immortal Undying Flame, bisa-bisa Damar sudah tidak sanggup lagi untuk melawannya. Damar sama sekali tak mau mengambil risiko ini. Dia hanya ingin bertarung melawan Sun hingga Sun tewas saat ini juga. Bunuh Sun, bunuh Tigreal, lalu dia akan membantai semua orang yang merupakan pengikut Hades Palace. Damar ingin menghapus Hades Palace sepenuhnya dari Eternal Planet, membiarkan Hades Place hilang menjadi debu di luar angkasa. Damar pun mengejar kedua orang itu dengan dua bilah pedang di tangannya. Sementara itu di belakangnya Yani dan Dedi juga mengikuti. Pada saat ini Dedi akhirnya mengerti bahwa pertempuran antara dua kekuatan besar bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh orang lain. Kecepatan dan serangan-serangan dari kedua belah pihak relatif cepat. Bila pertarungan ini sampai pecah di tengah-tengah kerumunan, bisa-bisa akan ada banyak orang yang mati karena terkena imbasnya. Saat ini Tigreal sudah berada jauh di depan. Dia berkata pada Sun sambil menggertakkan gigi, "Kenapa kamu malah kabur?" Tak jadi membalaskan dendam Balwin. "Tenang, aku pasti akan tetap balas dendam," sahut Sun dengan nada sambil lalu, "tapi tidak sekarang. Saat tadi aku bertabrakan dengan Damar, aku tersadar bahwa aku harus mencapai tingkat peak Immortal Undying Flame terlebih dulu. Dengan begitu, kematian Balwin bisa kita balas dengan sepadan. Dia adalah saudara kita, kematiannya tidak boleh dianggap remeh," tanggap Tigreal. "Ya, aku paham," jawab Sun, "aku juga sebenarnya sangat marah. Tapi bertarung dengan orang itu sampai dia mati juga bukan pilihan yang terbaik. Saudaraku, kita sudah menunggu selama ribuan tahun. Tunggulah sebentar lagi, setelah itu kita bisa bebas kemana saja di alam semesta yang luas ini. Bersabarlah, Damar mengira kita ini adalah penjajah, karena waktu itu kita pernah membunuh banyak penduduk bumi. Dia membenci kita, terus kenapa kita tak boleh balas membencinya?" Seru Tigreal kesal. "Si bajingan Kaisar Vas juga membunuh saudara-saudara kita sampai tak terhitung jumlahnya. Lalu sekarang, Balwin mati di tangan Damar. Jika nanti aku datang ke bumi lagi, aku pasti akan membuat bumi penuh oleh darah. Tak ada lagi manusia yang tersisa." Tigreal merutuk. Bersambung. 1347. Yang kita inginkan dari planet itu hanyalah warisan teknik bela diri mereka. Adapun orang-orang yang tinggal di dalamnya, terserah kamu mau dibunuh atau diperbudak. Tapi yang jelas aku harus mencapai peak Immortal Undying Flame terlebih dulu baru kita bisa pergi dari bumi, tanggap Sun tenang. Saat mereka sedang berbincang, mereka terus bergerak ke arah portal di kutub utara. Pada saat yang sama, di kota gelap gulita duduklah beberapa orang di tempat yang sama. Jiza sedang duduk di kursi paling atas. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Lantas terdiam sebentar sebelum akhirnya berkata, "Semuanya. Kita telah tinggal di kutub utara selama beberapa generasi. Meskipun kita semua ada yang berasal dari ras yang berbeda, tapi kita semua telah terbiasa dengan satu sama lain selama bertahun-tahun. Suku Hades memperkirakan bahwa 6 karakteristik telah muncul dan Eternal Planet akan segera memasuki era ke-6. Maka dari itu ada aturan baru." Jiza berhenti sejenak lagi, lantas melanjutkan, "Sekarang, Fu kebetulan kemarin baru saja kembali. Dia telah mengintegrasikan hampir semua kekuatan di kutub utara. Dia juga pergi ke portal di kutub utara. Mereka memilih Sun sebagai pemimpin. Dan kita, sebaiknya juga lebih baik keluar dari sini," seru Jiza. "Kepala," seseorang berseru, "sepertinya lebih baik jika kepala mempertimbangkannya kembali. Mereka itu bagaimanapun juga adalah orang luar angkasa." "Benar, Kepala, kami." Jiza langsung mengangkat tangannya. "Aku tahu apa yang kalian pikirkan, aku juga sudah mempertimbangkannya. Tapi, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus segera keluar dari kutub utara. Setidaknya itu dulu yang kita lakukan. Lalu untuk yang berikut-berikutnya bisa kita diskusikan perlahan." "Baik,
Aku setuju, seorang pria berpakaian putih membalas dengan nada tenang. Aku juga, aku rasa lebih baik mematuhi kata-kata nenek moyang kita untuk jangan meninggalkan kutub utara. Aku akan mempertimbangkannya lagi. Akhirnya pemungutan suara pun dilakukan. Ternyata jumlah orang yang setuju untuk meninggalkan kutub utara menempati suara mayoritas. Minoritas harus ikut dengan keputusan mayoritas. Ini adalah aturan kita sejak dahulu. Para kepala keluarga dari semua suku atau klan, harap semua persiapkan orang-orang kalian. Tapi ada beberapa orang yang tetap tinggal untuk menjaga ketertiban di kota gelap gulita. Sisanya akan ikut denganku, kita akan keluar kutub utara dan taklukkan dunia. Seru Jiza menggelora. Setuju. Suara banyak orang pun bergema di ruangan aula itu. Saat ini di kawasan portal kutub utara. Kurang lebih selama 1 hari, ada begitu banyak pergerakan di kota Aurora. Lebih dari 2000 orang di kota Aurora kini telah berada di tingkat Eternal Undying Flame. Ini adalah hasil dari penyaringan genetika. Bertahun-tahun kota ini mendorong orang-orang untuk mencapai tingkat Eternal Undying Flame. Jika dijumlahkan seluruh orang yang punya tingkat kemampuan minimal setara Undying Flame, maka jumlahnya nyaris mencapai 10.000 orang. Dan ini hanyalah di kota Aurora. Bila Damar tidak berkeinginan untuk mengikuti sampai ke sini atau dia tidak mengembangkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan Hades Palace, sangat mungkin pihak itu akan membangkitkan pengaruh menyeramkannya ke seluruh dunia, termasuk kota Aurora dan kota gelap gulita. Jika Damar tidak memasuki kutub utara, dia mungkin saja tidak akan bisa mencapai tahap penyelesaian. Lalu sekarang ini berkat bantuan dari Wendy, Damar pun mendapat dukungan dari kota gelap gulita. Pada saat ini, terdapat beberapa orang sedang berdiri di depan portal yang posisinya ada di pintu masuk ngarai. Air muka Kun dan Fu terlihat sangat masam. Kami telah membuka segel tempat ini. Seru Fu, Min Gemuen. Bukankah kamu selama ini ingin bebas? Kamu ingin keluar, bukan? Sekarang kamu bisa menunjukkan kemampuanmu itu. Hamif, kalian ini hanya para bajingan yang melupakan leluhur kalian. Para leluhur berkata bahwa orang-orang kutub utara tidak boleh pergi, kecuali untuk memperluas pengaruh atau karena terkena hukuman. Terdengarlah suara dari dalam ngarai. Bahkan mereka-mereka yang keluar itu harus kembali ke sini dalam jangka waktu tertentu. Para leluhur pasti punya niat baik dengan membuat peraturan ini. Aku takkan membiarkan siapapun dari kutub utara melewati dan keluar lewat ngarai ini. Seru orang yang sama. Lalu Min Gemuen pun mencibir, semua anggota keluarga Gemuen patuh pada perintah ini. Aku adalah kepala keluarga Gemuen. Jika ada yang berani melewati gerbang ini, maka mereka akan dihentikan oleh orang-orang di keluargaku. Usai Min Gemuen berkata demikian, seorang pria dan seorang wanita pun berjalan keluar dari kerumunan. Orang-orang Gemuen jumlahnya memang sedikit, tapi mereka semua sangat berbakat. Mereka sudah terlahir sebagai ahli bela diri. Mereka adalah contoh dari genetika yang sempurna. Min, berhentilah keras kepala begini. Balas Kun dengan kening berkerut, kamu bukan lawan yang sepadan bagi Sun. Kalau kami begini terus bisa-bisa kita tak punya waktu lagi. Hei, kamu lupa ya? Seru Min lagi, aku terjebak di sini karenamu. Kamu tahu kenapa aku berada di sini selama bertahun-tahun tanpa pernah berkelahi denganmu, melainkan hanya memaki-makimu saja. Karena aku merasa bahwa ini adalah keputusan yang baik untuk memutuskan kontak antara kutub utara dengan dunia luar. Kalau bukan karena alasan itu, mungkin saja aku sudah bunuh diri. Setelah bertahun-tahun orang-orang mulai lupa dengan nama asliku. Mereka bahkan menyebutku sebagai penjaga portal. Ini semakin membuatku merasa bahwa aku memang bertugas untuk menjaga portal. Tutup Min. Dia mengambil napas sejenak, lantas bersuara lagi. Peringatanku masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tak ada yang boleh keluar dari tempat ini kecuali mereka melangkahi mayat tubuhku. Min, tegur Kun dengan nada pahit, jangan salahkan aku jika nanti kamu mati. Tunggu saja sampai. Tiba-tiba terdengar suara dari suatu tempat. Pada saat Kun berbalik badan, dia merasa atmosfer di sekitarnya terasa lebih erat. Dia melihat di kejauhan sana ternyata ada Sun dan Tigreal yang sedang membawa mayat dan berlari ke arah mereka. Mereka berdua terlihat seperti sedang dikejar oleh seseorang. Apa yang terjadi? Tanya Kun. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya terlihatlah bahwa yang mengejar Sun dan Tigreal adalah Damar. Sun dikejar oleh Damar. Fakta satu ini sungguh-sungguh membuat Kun amat kebingungan. Kun tentu kurang lebih tahu seberapa kuat Sun itu. Tetua Kun,
Sekarang keadaannya bagaimana? Tanya Sun sembari mendekat ke portal kutub utara. Untuk memutus kontak dengan dunia luar, kami pernah menyegel seseorang di tempat ini. Kami mengunci dia dengan 3 lapisan penyegel, jadi dia sangat sulit untuk bisa kabur. Sekarang 2 lapisan segel sudah dibuka, tapi orangnya masih tak mau keluar juga, jawab Kun tenang. Di mana dia? Sun bertanya. Di sini. Kun menghela napas pahit. Sun pun muncul di hadapan orang-orang dengan mata yang berkilat-kilat aneh. Begitu sosoknya muncul, orang-orang langsung otomatis menundukkan kepala dan tak ada yang berani menatap langsung matanya. Aku takkan keluar, persetan. Kali ini raungan dari dalam ngarai terdengar amat menggelegar. Damar dan yang lainnya sebenarnya juga sedang mengarah ke ngarai ini, tapi mereka keduluan oleh Sun dan Tigreal. Saat ini Sun pun mengangkat tinggi-tinggi pedang Raja Hadesnya. Lalu dia menebaskan pedang itu ke tempat segel ngarai berada. Boom! Drur, detik berikutnya, seluruh ngarai pun bergetar. Segel buatan Jiza telah dihancurkan oleh Sun. Getaran yang muncul di seantero ngarai itu membuat botol-botol arak yang disimpan di dinding ngarai selama bertahun-tahun pun berjatuhan. Lalu seorang lelaki tua kurus dengan memegang senjata aneh muncul di ngarai. Serit, Min berjalan ke hadapan Sun. Dia tidak terlihat takut sama sekali. Aku adalah penjaga portal kutub utara. Orang-orang yang berasal dari luar kutub utara boleh pergi. Tapi kalau kamu membawa satu saja orang kutub utara keluar dari sini, maka kamu akan mati. Ucap Min tenang. Pada saat yang sama, Damar dan Talia akhirnya bisa sampai di tempat ini juga. Sun pun mengangkat sebelah alisnya. Dia melirik dingin pada lelaki tua di ngarai itu. Kalau begitu, kamu yang akan mati. Bersambung, 1348. Sun sangat jelas tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Dia bisa merasakan Damar yang berada di belakangnya dan berjalan semakin mendekatinya dengan mata yang penuh amarah. Belum lagi Damar juga bisa bergerak secepat tiupan angin dan dia akan langsung menebas apapun yang ada di depan jalannya. Di pintu masuk ngarai, 2 orang yang merupakan anak buah tetua Min dengan cepat berhenti di depan mereka. Keduanya kemudian mencubit sesuatu dengan tangan mereka. Pada saat yang bersamaan, mata mereka berubah. Pupil matanya bergerak ke belakang dan hanya menyisakan bola mata putih. Tidak lama setelah itu, cahaya meledak keluar dari mata mereka. Tetapi pada saat ini, tubuh keduanya tiba-tiba berhenti bergerak. Tigreal mengangkat kedua tangannya, telapak tangannya menghadap kedua orang itu dan ingatan kedua orang itu langsung hilang dalam sekejap. Sebelum mereka bisa bereaksi, 2 buah tulang menembus tenggorokan mereka dalam sekejap. Karakteristik Tigreal tidak akan efektif ketika berhadapan dengan Wendy, tapi dia bisa membunuh orang-orang seperti ini dalam hitungan detik. Pada saat ini, Sun bergegas langsung ke tengah ngarai. Kabut hitam berguling ke sana dan kemudian terlihat Sun seperti turun dari langit. Lebih tepatnya seperti iblis turun ke dunia. Ketika kamu memasuki kutub utara, kamu hanyalah seorang anak kecil. Di tengah ngarai, sosok kurus itu berdiri dengan bangga sambil memegang senjata di tangannya. Senjata itu seperti pedang yang sedang mencari mangsa. Sosok itu mengangkat pedangnya pada saat ini. Di mulutnya, dia menggumamkan sesuatu dan tatapan matanya sangat tajam seperti pisau. Benar-benar tatapan yang menakjubkan. Dengan kilatan cahaya di matanya, tidak ada yang berani menatap sosok yang berada di tengah ngarai lagi. Ketika Fu berteriak keras memperingati semua orang untuk menunduk, semua orang di kota Aurora memilih untuk menundukkan kepala dan tidak ada yang berani menghadapinya. Namun, kemampuan karakteristik tidak berarti apa-apa dan tidak berguna di hadapan Sun ketika dia menggunakan kekuatan kematian. Pada saat yang sama, Sun terus bergerak mendekat dengan seluruh tenaga di tubuhnya. Dengan kekuatan kematian berwarna hitam yang menyelubungi pedang Raja Hades, Sun pun menebas lelaki tua kurus itu dengan pedang. Matilah kau, teriak Sun. Pada saat yang sama, di belakang Sun, Damar dan Wendy terus mengikuti dengan cepat. Ekspresi Tigreal berubah pada saat ini dan dia berteriak sambil bertanya, Sun, apakah kamu ingin bekerja sama dengan semua orang di kota Aurora dan membunuh Damar di tempat ini? Kalian semua tidak akan bisa menahannya. Suara Sun datang dari tengah ngarai. Orang-orang yang berada di atas tingkat Immortal Undying Flame tetap tinggal bersamaku untuk melawan mereka. Tigreal, kamu bawa yang lain dan pergi dulu. Ya, Sun juga ingin meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Dia ingin kembali untuk menerobos ke tingkat selanjutnya. Setelah itu, dia baru akan berurusan dengan Damar. Tetapi,
dia masih menginginkan kekuatan kota Aurora. Kekuatan kota Aurora sendiri saja sudah sebanding dengan kekuatan keseluruhan dari Hades Palace pada masa lalu. Orang-orang ini adalah pion terbaik di masa depan untuk langit berbintang. Saat suaranya berhenti, terlihat satu sosok tiba-tiba terbang dengan terbalik ke tengah ngarai. Boom! Dari kejauhan, sosok itu menghantam tanah seperti bola meriam dan kepingan es pun berterbangan. Setelah es hilang, terlihat sosok Tetua Min yang berada di sana. Tetua Min tidak sepenuhnya hancur tetapi darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Damar dan Sun hari ini jelas satu tingkat lebih kuat dari orang-orang di Peak Immortal Undying Flame. Pada saat ini, Damar yang ingin membunuh Sun juga sudah bergerak kemari. Semua orang di kota Aurora, ikuti aku, teriak Tigreal. Meskipun Tigreal sudah berteriak, penduduk kota Aurora tidak bergerak. Mereka semua melihat ke arah Fu. Mereka semua melihat ke arah Fu. Setidaknya, bagi penduduk kota Aurora, Fu adalah pemimpin mereka yang sebenarnya sekarang. Fu berteriak, semua orang, dengarkan semua yang diperintahkan oleh Saudara Tigreal. Ayo masuk ke ngarai dan ikuti Saudara Tigreal. Kita akan meninggalkan Kutub Utara. Sedangkan untuk ahli bela diri yang sudah berada di atas tingkat Immortal Undying Flame, semuanya tinggal di sini dan ikuti aku untuk menemui musuh. Jumlah puluhan ribu orang itu tidak lagi menjadi minoritas. Dengan suara Fu, semua orang berduyun-duyun ke tengah ngarai. Jangan pergi, jangan pergi. Tetua Min berteriak dengan panik, kalian semua bajingan yang melupakan nenek moyang. Jika kamu keluar, seluruh Eternal Planet akan menderita. Tetua Min menggeram keras. Di sisi lain, Sun, Fu, dan Tetua Kun berdiri di belakang. Sun menyipitkan mata pada Tetua Min dan berkata dengan terkejut, kamu sedikit lebih kuat dari yang aku duga. Tidak mudah untuk menjaga hidupmu ini. Aku menyarankan kamu untuk berhenti bersikeras dalam hal ini. Di samping mereka ada 7 atau 8 orang. Dengan keberadaan Fu, ini sudah sama kuat seperti pasukan kota gelap gulita. Dari kota itu juga ada 2 orang ahli bela diri yang sudah berada di tahap penyelesaian teknik pedang. Selain mereka berdua, sisanya masih setingkat Immortal Undying Flame. Kota Aurora dan kota gelap gulita. Di lingkungan yang dimana ada seleksi genetik selama bertahun-tahun, orang-orang yang masih bertahan telah mengumpulkan warisan yang tak terhitung jumlahnya dan tentunya mereka semua sangat mengerikan. Kamu akan menyesal. Tunggu saja, kamu akan menyesalinya. Tetua Min tampak cemas. Ketika dia melihat sekelompok besar orang dari kota Aurora bergegas ke arah ngarai dan berlari ke arah luar kutub utara, dia menjadi panik. Sun, pada saat ini, raungan tiba-tiba bergema. Kedua sosok itu terbang menuju sisi ini dalam sekejap. Tetua Min melihat orang ini dan berkata dengan ekspresi senang, pemilik tulang naga, apakah kamu ingin membunuh orang-orang ini? Aku akan membantumu. Kamu hanya perlu mengirimku ke tengah ngarai. Apakah kamu yakin ingin melakukannya? Sun bertanya dengan tenang sambil menatap Damar yang sedang berlari dengan sayap terbangnya. Wajah Damar sedikit muram. Dia secara alami melihat orang-orang dari kota Aurora bergegas ke tengah ngarai. Selain itu, dia juga melihat orang-orang menghalangi mulut Tetua Min di ngarai. Bertarung secara langsung bukan pilihan terbaik. Karena kejadian yang tiba-tiba, kota Aurora sudah mengumpulkan orang-orang terlebih dahulu dan menghabiskan lebih dari 1 hari untuk bisa tiba di portal. Namun, orang dari kota gelap gulita tidak mengikuti mereka. Damar tidak takut apa-apa jika dia berhadapan dengan Sun. Namun, selain Sun, di pihak lawan juga memiliki 4 ahli bela diri yang berada di tahap penyelesaian teknik pedang, salah satunya yaitu Fu. Dia adalah pemimpin kota Aurora yang kekuatannya seharusnya lebih kuat dari orang-orang di tahap penyelesaian teknik pedang. Sekarang, melihat orang-orang di sisinya, meskipun Tetua Min menyatakan kesediaannya untuk bertarung dengan Damar, jumlah orang masih tidak seimbang. Risiko yang diambil Damar sendiri tidak akan jadi masalah. Namun, begitu dia dan Sun bertarung,
Wendy, Yani, Desi dan yang lainnya yang berada di belakang mereka pasti akan dikepung oleh Tetua Kun dan yang lainnya. Meski telah berhasil menerobos ke tingkat selanjutnya, Wendy masih sangat kesulitan menghadapi keempat ahli bela diri yang berada di tahap penyelesaian teknik pedang. Damar tidak berencana menempatkan mereka dalam bahaya. Dia turun ke bawah, mengangkat alisnya dan menatap Sun. "Kamu masih bisa tenang." Sun mencibir, "Sebenarnya, kamu bisa mengabaikannya dan bertarung sampai mati bersamaku." Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran di level kita. Hanya saja orang-orang di sekitarmu akan mati. Berbicara tentang ini, Sun berkata dengan enteng, "Ini sebenarnya adalah kesamaan antara kamu dan Kaisar Fas. Ini juga merupakan kelemahan terbesar kalian berdua. Majulah." Tetua Min berkata, "Kamu benar-benar tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan Kutub Utara. Bocah tulang naga, aku akan bertarung denganmu dan membunuh kelompok bajingan ini bersama-sama." Damar secara alami mendengar bahwa suara itu adalah suara orang-orang yang berada di ngarai sebelumnya. Dia memandang lelaki tua itu lalu melihat ke arah Sun. Kemudian, Damar berkata dengan tenang, "Pada suatu saat, jarak kekuatan antara aku dan kamu akan seperti parit yang dalam. Namun, di waktu yang singkat ini, aku sudah berubah. Dalam 2 tahun, aku telah berada di tingkat yang sama denganmu. Aku tidak tahu mengapa kamu melarikan diri. Mungkin itu karena kamu telah menyadari sesuatu. Tapi, seiring berjalannya waktu, kekuatan kamu hanya akan semakin jauh dariku." "Haha," Sun tersenyum dan berkata, "Kamu masih muda dan sudah begitu arogan." Setelah mengatakan ini, Sun terkekeh dan berkata, "Aku tahu kamu ingin aku mati. Jangan khawatir, pertempuran yang akan menentukan siapa pemenangnya akan segera dimulai. Selagi menunggu mereka melewati tempat ini, kita bisa bernegosiasi dengan baik." Bersambung 1349. Depan ngarai, Damar berdiri diam di sana dan dia tidak bergerak lebih jauh lagi. Begitu banyak orang dari kota Aurora yang berkumpul di sini sehingga pertempuran yang sangat menentukan ini hanya dapat ditunda. Terkait negosiasi dengan Sun, Damar merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Damar meletakkan senjata di punggungnya dan berkata dengan tenang, "Hanya ada kebencian antara kamu dan aku. Jadi, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi di antara kita. Apakah hanya ada kebencian saja?" Sun mencibir, "Damar, kamu juga sudah melihat kemampuan dari kota Aurora dan kota Gelap Gulita. Populasi 2 kota ini dan seluruh Kutub Utara tidak terlalu besar. Namun, orang-orang di sini mempunyai kemampuan yang tinggi. Setidaknya ada 80% dari mereka yang dapat mencapai kekuatan yang berada di tingkat dewa selama mereka berlatih. Ini adalah hasil dari evolusi genetik mereka." Sun berkata, "Dunia ini dan bahkan di alam semesta ini adalah tempat di mana yang kuat akan memakan yang lemah. Setiap planet harus menggunakan model ini jika ingin mencapai perkembangan yang permanen. Mengapa orang harus hidup dengan cara seperti ini?" tanya Damar, menatap Sun. "Cara seperti ini," Sun tersenyum bangga, "manusia hidup sebagai manusia. Secara alami, dia akan berusaha berdiri di puncak dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan atas dunia. Seorang pria di dalam perjalanannya, harus menyeberangi lautan tanpa batas, yaitu langit berbintang yang tanpa akhir. Tidak, pengalaman hidupku berbeda dengan kamu. Orang-orang hidup menjadi manusia karena perasaan dan ikatan antar manusia." Damar berkata dengan tenang, "Di tempat ini, Kutub Utara, tidak ada orang yang tahu siapa orang tuanya. Satu-satunya hal yang menunjukkan mereka adalah manusia karena mereka berada di dalam satu ras. Namun, mereka telah kehilangan hubungan kekerabatan dan persahabatan." Setelah mengatakan itu, Damar meringkuk bibirnya dan berkata, "Lupakan saja, orang seperti kamu tidak akan mengerti apa yang aku bicarakan. Damar, hal-hal seperti ini sangat tidak berguna." Sun berkata dengan acuh tak acuh, "Masa hidup manusia pada akhirnya akan habis dan semua kasih sayang akan berubah menjadi debu. Ketika kamu dan aku telah mencapai tingkat ini, ketika umur kita sudah habis, maka semuanya pun sudah berakhir. Jadi,
Akan sangat indah untuk menghabiskan seluruh hidup kita untuk menciptakan dunia yang sempurna. Dengan demikian, musuh asing tidak akan berani menyerang. Sun berkata sambil tersenyum, aku ingin mendapatkan bumi karena aku menghargai teknik bela diri mereka. Terlebih lagi, setelah mengatakan ini, Sun berhenti dan berkata, namun, kekuatan yang kamu miliki benar-benar membuatku semakin menghargai bumi. Lebih baik bagi kita untuk bekerja sama. Aku akan memerintah Eternal Planet dan kamu memerintah bumi. Kita berdua akan menerapkan sistem seperti itu dan membuat Eternal Planet dan bumi menjadi sempurna. Bukankah itu akan membuat dunia ini indah? Ketika seseorang lahir, jika dia ingin berkultivasi, dia dapat mencapai tingkat Undying Flame. Kemampuan pribadi setiap orang sangat kuat dan mereka bisa bekerja sama dalam menggunakan sumber daya untuk menciptakan lebih banyak hal. Sampah-sampah itu sama sekali tidak layak untuk dikatakan sebagai manusia. Mereka hidup dan tidak memiliki nilai apapun kecuali membuang-buang sumber daya. Mereka sama sekali tidak berguna. Sun berkata dengan keras dan matanya menunjukkan ekspresi kemarahan. Musuh asing menyerbu, aku akan punya cara untuk melawan. Bumi juga punya caranya tersendiri untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Tapi, itu jelas bukan dengan cara yang kamu katakan. Cara kita berdua berbeda dan tidak ada cara untuk bersama. Damar mencibir, antara kita berdua hanya ada kebencian. Hanya hidup dan mati dan tidak ada kemungkinan yang lain. Ya, konsep dua dunia ini sangat berbeda. Tidak masuk akal bagiku untuk memberitahumu ini. Sun menggelengkan kepalanya dan rambutnya yang panjang terurai. Kemudian, matanya tiba-tiba menjadi agak sinis dan dia pun berkata, kamu juga sudah mencapai tahap penyelesaian teknik pedang dan merasakan gaya tarik dari langit berbintang, kan? Pupil mata Damar mengecil. Damar juga sudah menyadari bahwa langit berbintang yang tak berujung itu memiliki rahasia besar yang membuat Damar sangat tertarik untuk menjelajahinya. Hanya saja Damar mencoba yang terbaik untuk menahan keinginan ini. Ini pertama kalinya Damar merasakan ketertarikan. Tapi, Thalia dan Wendy, mereka berdua sudah pernah merasakannya. Damar, pada saat ini, senyum di wajah Sun menjadi semakin jahat seperti iblis. Pernahkah kamu memikirkannya? Kita semua adalah orang yang lebih rendah dari ternak dan dibesarkan oleh orang lain. Kita semua hanyalah pion. Damar tertegun sejenak. Dia lalu berkata dengan nada menghina, aku tidak sebodoh dirimu. Memang di bumi banyak sekali teori yang telah dikemukakan oleh banyak orang. Salah satunya adalah apakah bumi itu adalah penjara alien dan lain sebagainya. Tapi, hal-hal seperti ini berhubungan dengan Damar. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah dari luar bumi dan membiarkan bumi hidup dalam damai. Dia cukup kuat untuk melindungi bumi. Damar bisa hidup damai dengan orang tua dan istrinya, menonton TikTok dan menonton drama untuk melewati hari-hari. Adapun hal-hal itu, hanya beberapa orang yang sudah terlalu bosan yang bisa membuat asumsi seperti ini. Aku pernah ke sebuah dunia. Sun berkata lagi, tempat itu adalah dunia yang sempurna. Tempat itu berada di luar jaring kosmik. Di bagian manapun dari planet itu, ada peradaban yang sangat maju. Aku akan membuat Eternal Planet terlihat seperti itu. Ini adalah kampung halamanku dan aku juga sangat menyukainya. Jadi, jika aku ingin membuat Eternal Planet menjadi dunia seperti itu, aku harus memiliki bumi. Jadi, kamu hanya memiliki dua pilihan dalam masalah ini. Bekerja sama atau menyerah. Ketika Sun mengatakan ini, suasana hatinya tampak sedikit tidak stabil. Aura pembunuh meluap di sekujur tubuhnya. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat mengendalikan emosinya dan berkata, lupakan saja, aku sudah berkata terlalu banyak. Generasi kalian memang generasi yang sangat hebat. Belum lagi, sangat banyak karakteristik unik yang muncul. Sun berkata, namun, aku adalah pemenang dari generasi sebelumnya dan aku juga akan menjadi pemenang generasi ini. Di sebelahnya, Wendy terdiam beberapa saat. Damar, kenapa kamu tidak bertarung dengan mereka? Sun ini sangat sombong dan menyebalkan. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu mengambil risiko, aku tidak sepenuhnya yakin jika aku bisa membunuh Sun. Jika dia ingin melarikan diri, biarkan. Sangat sulit bagiku untuk bisa membunuhnya. Terlebih lagi kamu, ada kemungkinan besar bahwa kamu dan yang lain akan mati di tangan Tetua Kun dan yang lainnya. Ini adalah masalah yang besar. Pada saat ini, Sun menghela napas lega. Dia pun menatap Damar dalam-dalam dan berkata, aku tidak sabar untuk bertarung denganmu lain kali. Namun, ketika waktu itu sudah sampai,
kamu harus mati seperti nasib Kaisar Vas. Setelah berbicara, Sun berbalik dan berjalan menuju ngarai. Yang lain pun segera mengikuti. Damar berhenti mengejar dan melihat ke beberapa orang di belakang, kepalanya sedikit mengernyit. Di samping mereka, Tetua Min menggumam, sudah berakhir. Sudah berakhir. Maksud Tetua. Damar menatap Tetua Min dan bertanya, Tetua, aku ingat ketika aku masuk ke Kutub Utara, kamu memanggilku, kan? Aku ingat kamu mengatakan sesuatu saat itu. Tetua Min tidak menjawab perkataan Damar atau sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Damar. Dia melihat Punggung Fu dan Tetua Kun, dia sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Seluruh tubuh orang ini tampak jauh lebih tua dan dia tidak lagi memperhatikan Damar. Dia berbalik dengan tatapan kosong dan berjalan menuju ke kedalaman Kutub Utara selangkah demi selangkah. Dia menggumamkan sesuatu sambil berjalan. Kebahagiaan telah kembali, kebahagiaan telah kembali. Tetua Min tampak seperti sedang bernyanyi sambil berdoa. Jadi, dia berjalan menuju kedalaman Kutub Utara dengan sikap yang begitu kesepian. Bersambung, 1350. Damar tidak mengejar Sun maupun Tetua Min Gemuen. Setelah melihat orang-orang kota Aurora pergi, emosi Tetua Min sepertinya tidak terkendali. Damar sangat ingin mengejar Tetua Min. Namun, dia merasa dia tidak akan bisa bertanya apapun ketika dia sudah berada di depannya. Meskipun Damar penasaran, dia tidak berlari untuk menanyakan apapun. Pada saat ini, Desi dan yang lainnya juga dengan cepat membungkuk dan berkata, aku akan pergi. Aku baru saja bertemu dengan seorang lelaki tua, dia terus bergumam dan bernyanyi sambil berjalan. Terlihat sangat gila. Dia itu adalah orang yang menjaga portal Kutub Utara tadi. Dia memang terlihat gila, jelas Wendy. Damar tidak menganggap pria itu gila meski barusan terlihat sedikit gila. Bagaimana dengan Sun dan yang lainnya? Tanya Yani. Ayo kembali, kita cukup sampai sini saja. Semua warga kota Aurora berkumpul di sini dan ditambah Tetua Kun. Ada 4 ahli bela diri yang berada di tahap penyelesaian teknik pedang. Aku tidak berani melanjutkan pengejaran terhadap mereka. Selain itu semua orang di kota Aurora ditambah beberapa lainnya, ada lebih dari 10.000 ahli bela diri di tingkat Undying Flame. Mereka semua ini sudah meninggalkan Kutub Utara dan pergi ke Hades Palace. Kata Damar. Yani dan yang lainnya kaget. Kekuatan purba adalah salah satu penguasa Eternal Planet selama ribuan tahun. Meskipun demikian, kepala keluarga kekuatan purba hanya memiliki teknik bela diri yang sedikit. Ahli bela diri yang berada di tahap penyelesaian teknik pedang jumlahnya masih terlalu sedikit. Terlebih lagi, bagi mereka yang sudah mencapai tahap penyelesaian teknik pedang, hanya sedikit orang yang suka menunjukkan wajahnya selain pendekar tua. Orang-orang lainnya dipaksa karena perubahan di dunia sehingga mereka muncul satu demi satu dan memilih untuk berdiri dan dikenal. Sebenarnya, Damar sebelumnya selalu memiliki keraguan ini. Di Eternal Planet, ahli bela diri yang berada di tahap penyelesaian teknik pedang sebenarnya tidak sedikit tetapi mereka tampaknya memiliki sedikit minat dalam memegang kekuatan Eternal Planet. Termasuk pendekar tua yang tidak tertarik untuk menjadi pemimpin Eternal Planet dan memilih berdiri di samping permaisuri. Sekarang sepertinya ada hubungannya dengan gaya tarik di langit berbintang ini. Tapi, Damar merasa heran kenapa permaisuri tidak ada merasakan apa-apa. Mungkinkah kekuatan permaisuri sebenarnya tidak sampai tahap penyelesaian teknik pedang? Alasan spesifik mengapa ini bisa terjadi, Damar juga tidak tahu. Ayo, kita kembali ke kota gelap gulita. Setelah menyelesaikan semuanya, saatnya untuk pergi. Damar memandang mereka bertiga, lalu merenung sejenak dan berkata, setelah kita kembali, aku takut akan ada pertempuran yang penting lainnya. Perang ini akan menyapu seluruh Eternal Planet dan terus berlanjut. Sudah hampir 2 tahun dan sudah waktunya untuk berakhir. Yani mengangguk dan berkata, ya, Sun akan dikalahkan olehmu. Kita pasti bisa menang. Damar tersenyum dan berkata, ayo kita berpisah. Aku akan pergi ke Gua Es tempat Elepah dan rubah ekor 9. Wendy, kamu pergi ke kota gelap gulita lalu berkumpul di portal secepat mungkin. Setelah itu, cepat tinggalkan Kutub Utara. Yani, kalian bertiga kembali dulu dan beritahu Iman dan Permaisuri tentang situasi di Kutub Utara. Jangan bertindak gegabah sekarang dan ambil sikap defensif. Pada intinya, tunggu aku bawa orang kembali dari Kutub Utara. Kata Damar. Oke, Yani mengangguk. Hati-hati, desak Damar lagi. Setelah itu, kelimanya dengan cepat berpisah. Bahkan,
Orang-orang juga sudah berkumpul di sisi kota gelap gulita. Di depan kota gelap gulita juga ada sekitar 10.000 orang. Mereka berjalan di atas gletser dengan membawa lampion. Mereka semua bergegas menuju portal kutub utara. Kekuatan kota Aurora dan kota gelap gulita hampir sama. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak bisa menghancurkan satu sama lain. Setelah berjalan beberapa jam, Tetua Jiza tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia melihat tidak jauh dan ada sesosok yang terbang mendekat. Raja, Tetua Jiza berkata dengan gembira, baguslah kamu baik-baik saja. Kalian mau? Wendy bertanya dengan heran ketika melihat kerumunan yang gelap. Kota Aurora telah memutuskan untuk pergi dari kutub utara. Setelah masalah pada siang dan malam sebelumnya, aku sudah mengumpulkan semua orang dari kota gelap gulita. Mereka semuanya adalah ahli bela diri yang sudah berada di atas tingkat Undying Flame. Tetua Jiza berkata dengan bangga, aku bersedia untuk mengikuti raja dan menaklukkan dunia. Kami bersedia mengikuti raja untuk menaklukkan dunia. Semua orang di belakang berteriak serempak. Wendy sedikit tersipu. Lahir di bumi, dia selalu merasa bahwa gelar ini terlalu memalukan. Wendy mengerutkan kening dan berkata, Tetua Jiza, Tetua bisa memanggilku Wendy di masa depan. Tetua Jiza tertegun sejenak, tidak setuju atau menyangkal. Setelah itu, dia mengambil inisiatif untuk memperkenalkan, semua orang yang aku kumpulkan adalah ahli bela diri di atas tingkat Undying Flame. Wendy mengerutkan kening. Dia merenung sejenak dan berkata, aku teringat sesuatu, seharusnya ada banyak orang lain di desa-desa terdekat. Mereka dapat bertahan hidup dengan mengandalkan makanan yang ditinggalkan di kota Aurora dan kota gelap gulita. Sekarang semua orang sudah meninggalkan kota Aurora dan kota gelap gulita, mereka tidak punya pilihan selain mati. Tetua Jiza mengangguk dan berkata, memang ada orang-orang itu tapi itu adalah hal yang wajar. Jika mereka tidak bisa mencapai tingkat Undying Flame, tidak perlu kasihan bahkan jika mereka mati. Wendy menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang diciptakan setara. Jangan mengatur hidup dan mati mereka. Panggil beberapa kelompok dan pergi berkeliling. Kumpulkan semua penduduk desa. Portal kutub utara telah dibuka sekarang. Bawa mereka semua dari sini. Tetua Jiza tertegun beberapa saat dan alisnya berkerut. Namun, dia juga tidak bermaksud untuk tidak mematuhi Wendy. Jadi, dia mengangguk dan berkata, oke. Selama percakapan, sesosok berjalan ke depan dengan putus asa di kejauhan. Itu adalah Tetua Min, yang tampak sedikit gila. Dia bergumam, kebahagiaan telah kembali, kebahagiaan telah kembali. Selama bergumam ini, Tetua Min tidak memperhatikan orang-orang kota gelap gulita di sisi ini. Dia melewati kerumunan dan terus berjalan menuju kedalaman kutub utara. Tetua Min, teriak Tetua Jiza, namun, Tetua Min rupanya mengabaikannya. Wendy mengerutkan kening, apa yang dia bicarakan? Itu adalah ungkapan yang diturunkan oleh nenek moyang kita dengan harapan masa lalu akan berlalu dan masa depan akan damai. Tetua Jiza berkata, tapi dikatakan juga kalau itu semua adalah metafora. Selain itu, waktu juga sudah berlalu sangat lama dan pada generasi kami juga tidak tahu lagi apa artinya. Sekarang, ungkapan ini juga telah ditinggalkan. Hanya tersisa Tetua Min dari keluarga Gemuen yang masih meneruskan doa ini ke generasi selanjutnya. Wendy tidak menanggapi penjelasan ini terlalu serius. Saat ini, Tetua Min sudah pergi jauh. Wendy tidak peduli terlalu dalam. Setelah Tetua Jiza mengirim beberapa orang untuk mencari penduduk yang lain itu, rombongan pun bergegas menuju portal kutub utara. Di daerah sekitar kota gelap gulita ada sebuah gua. Damar berhenti di depan gua es. Hong, hong, kik, kik, kik. Di dalam gua, suara kegembiraan terdengar. Tak lama setelah itu, rubah ekor 9 dan Elepa berlari keluar dari gua pada saat yang bersamaan. Rubah ekor 9 berlari beberapa putaran di sekitar Damar dengan 9 ekor menyebar penuh. Elepa pun mendengus senang. Nyawa Damar diselamatkan oleh dua binatang suci ini dan dia secara alami menjadi dekat dengan mereka. Luka-luka kedua binatang itu juga sudah semakin membaik. Dia menyentuh Elepa dan Elepa pun menunjukkan ekspresi kegembiraan. Portal kutub utara sudah dibuka, ayo tinggalkan kutub utara bersamaku. Pinta Damar, kik, 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 rubah ekor 9 mengangguk bersemangat. Tetapi pada saat ini, Elepa tiba-tiba mundur beberapa langkah dan mendengus. Hidungnya terus bergerak maju mundur, seolah menolak. Elepa,
tidak akan mau meninggalkan kutub utara. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Damar menoleh dan melihat tak jauh dari situ ada tetua Min yang berdiri di sana. Bersambung.